Bro, wakilin gue dong untuk sholat. Bro, wakilin gue dong untuk puasa. Nah, itu tidak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah, amma ba'du. Baik, perkenalkan saya Ahmad Mahdi Bunayyah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai wakalah atau mewakilkan. Secara bahasa, wakalah berarti mewakilkan. Juga biasa disebut dengan at-tafwid, artinya pemberian mandat, pendelegasian, atau penyerahan wewenang. Nah, seperti di dalam kata tawakkaltu 'ala Allah, artinya aku serahkan urusanku hanya kepada Allah. Nah, secara terminologi, di dalam pasal 20 ayat 19 kompilasi hukum ekonomi syariah menyebutkan bahwa wakalah adalah pemberian kuasa kepada pihak lain untuk menjalankan atau mengerjakan sesuatu. Nah, kuasa dalam konteks ini yaitu untuk menjalankan kewajiban dan juga menerima hak. Nah, seperti apa contoh kuasa untuk menjalankan kewajiban? Yaitu misalnya kita menyuruh orang diwakilkan untuk membayar utang kita. Nah, kita memberikan uang lalu menyuruh perwakilan kita untuk membayarkan kepada pihak yang diutangi. Kemudian kuasa untuk menerima hak, contohnya yaitu kita menyuruh orang untuk menerima pembayaran utang dari orang lain apabila kita tidak bisa menerima hutang tersebut, atau dalam kata lain kita dalam keadaan sibuk, maka kita bisa menyuruh orang untuk mewakilkan kita untuk menerima pembayaran tersebut. Sedangkan menurut Al-Sakarshi, beliau berpendapat bahwa wakalah ini adalah pendelegasian wewenang kepada orang lain untuk menjalankan tugas tersebut, disertai dengan memberikan sejumlah dana untuk melaksanakan tugasnya. Nah, dari kedua pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa wakalah adalah pemberian tugas kepada orang lain untuk menjalankan tugas dari orang yang diwakilkan. Nah, yang kedua yaitu landasan hukum dari akad wakalah. Nah, Islam mensyariatkan wakalah ini karena manusia membutuhkannya. Nah, manusia sebagai makhluk sosial tidak luput dari bantuan orang lain, karena manusia tidak bisa mengerjakan semua pekerjaan secara sendiri. Nah, maka dari itu, wakalah hadir sebagai solusi dari permasalahan tersebut. Nah, seperti di dalam Al-Quran diceritakan para pemuda Ashabul Kahfi yang terkurung di dalam gua selama ratusan tahun, salah seorang dari mereka diutus untuk mengecek keabsahan dari koin-koin perak mereka, apakah masih berlaku atau tidak, untuk mengecek berapa lama mereka terperangkap di dalam gua tersebut. Nah, saya akan bacakan ayatnya, yaitu terletak di dalam surah Al-Kahfi ayat 19. Saya bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fab'atsu ahadakum biwarikikum hadhihi ilal madinah falyanzur ayyuha azka ta'aman falyatikum birizqin minhu walyatalattaf wala yush'iranna bikum ahada. Yang artinya, maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik,
dan bawalah sebagian makanan itu untukmu, dan hendaklah dia berlaku lemah lembut, dan jangan sekali-kali menceritakan halmu kepada siapapun. Kemudian dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku hendak ke Khaybar, lalu aku menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, ketika engkau menemui wakilku di Khaybar, maka ambillah 15 wasak darinya. Kemudian rukun dari akad wakalah. Nah, ada 4 di sini rukun dari akad wakalah. Yang pertama yaitu orang yang mewakilkan atau muwakil. Yang kedua, orang yang menerima perwakilan atau wakil. Yang ketiga yaitu objek perwakilan atau muwakil bih. Kemudian yang keempat, sigot, yaitu ijab dan qabul. Oke, kemudian syarat dari wakalah ini. Nah, yang pertama yaitu syarat wakalah atau sigotnya, yaitu ijab dan qabul. Ini dapat berupa lisan, tulisan, isyarat, maupun perbuatan yang menunjukkan kerelaan kepada orang yang menerima perwakilan. Apabila orang yang menerima perwakilan ini menolak, maka wakalah tidak sah. Yang kedua yaitu syarat orang yang mewakilkan. Nah, di sini syarat orang yang mewakilkan harus orang yang betul-betul berwenang untuk menjalankan tugasnya tapi tidak sanggup. Nah, di sini orang yang mewakilkan boleh untuk mengutus salah seorang kepercayaannya. Nah, di sini juga syarat orang yang mewakilkan ini harus berakal dan balik dan juga cakap hukum. Kemudian syarat orang yang menerima perwakilan yaitu orang yang berakal dan balik. Nah, dan juga tidak gila. Nah, seterusnya orang yang mewakilkan ini harus tahu kewajibannya untuk melaksanakan wakalah ini. Nah, syarat objek wakalah. Nah, objek wakalah ini harus jelas. Kemudian tidak menimbulkan kebingungan kepada orang yang mewakilkan atau orang yang menerima perwakilan, sehingga mudah untuk dikerjakan. Kemudian tidak boleh meminta mewakilkan untuk kewajiban beribadah. Misalnya, bro, wakilin gue dong untuk sholat. Bro, wakilin gue dong untuk puasa. Nah, itu tidak boleh. Nah, kemudian ada ibadah yang boleh diwakilkan. Nah, apa saja? Nah, yang pertama yaitu haji, kemudian membayar zakat, kemudian kurban, kemudian membayar kafarat, kemudian tawaf, itu saja. Nah, itu ibadah-ibadah yang dapat diwakilkan. Mungkin bisa searching untuk mengetahui ibadah-ibadah lain yang tidak saya sebutkan yang bisa untuk diwakilkan. Nah, yang terakhir, bentuk implementasi dari akad wakalah ini di dalam lembaga keuangan syariah. Nah, biasanya wakalah ini terselipkan di dalam akad-akad yang ada di lembaga keuangan syariah. Nah, misalnya akad mudharabah. Nah, akad mudharabah ini atau jual beli, contohnya, nah kita melakukan akad mudharabah dengan bank. Nah, di dalam pembiayaan ini, bank sebagai pembiaya mewakilkan untuk membeli sebuah barang. Apabila kita ingin membeli barang melalui pembiayaan, contohnya yaitu membeli mobil. Nah, bank sebagai wakil membeli mobil ke showroom. Kemudian setelah membeli mobil ke showroom, bank menjual kembali kepada nasabah.
Nah, di situ ada terselipkan akad wakalah. Dan masih banyak contoh-contoh lain yang terdapat di lembaga keuangan syariah terkait dengan akad wakalah. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Terima kasih telah menonton video saya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.